Selamat pagi, salam inspirasi. Kali ini kita akan coba bincang-bincang tentang passion atau gairah. Ada kata bijak yang mengatakan, nothing in the world accomplished without passion. Artinya, gairah itu sangat dibutuhkan untuk meraih sesuatu, untuk pencapaian sesuatu. Oleh karena itu, dalam lingkungan, dalam tim, ya, dalam organisasi sangat dibutuhkan untuk membangun gairah-gairah semua elemen dalam organisasi, agar semua elemen dalam organisasi tersebut berusaha untuk menyelesaikan tugas dan kewajibannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi atau tujuan dari tim. Nah, begitu juga dengan pribadi-pribadi yang ingin meraih tujuannya sendiri, seperti seorang penulis atau seorang pelukis, ya, atau apalagi ya, seorang pencipta lagu, pemain musik, ya. Jika mereka ingin mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan hasil yang mereka inginkan, maka ya mereka harus bergairah dalam rangka meraih tujuan mereka. Secara teori, ada beberapa tingkatan dari passion. Yang pertama adalah mengharapkan imbalan. Ini levelnya ya seperti kelasnya kuli lah ya, kelas masih dalam level jual beli, ya. Kalau gua melakukan sesuatu, gua dapat apa, ya belum termasuk kepada value seseorang yang punya value. Lalu level kedua dari passion adalah berorientasi kepada hasil, ya. Seseorang hanya mau melakukan sesuatu ketika dia berharap dapat sesuatu, ya, dia mengharapkan akan menghasilkan sesuatu. Tingkatan ketiga dari passion adalah orang yang menyenangi proses, ya, orang yang ingin selalu berbuat, ya, melakukan suatu aktivitas, ya, tanpa terlalu fokus dengan bagaimana hasilnya. Yang jelas mereka selalu berbuat. Tingkatan keempat dari passion atau macam keempat dari passion adalah orang bergairah karena menyenangi lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang nyaman, ya, lingkungan kerja yang yang inspiratif, ya, yang adaptif, ya, sehingga membuat orang bergairah untuk bekerja. Makanya kita tahu dari pemberitaan bagaimana bagus dan inspiratifnya suasana kerja dan lingkungan kerja di Google, sehingga menimbulkan gairah seseorang untuk berkarya, untuk mengeluarkan ide-ide dan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Lalu tingkatan terbaik atau tingkatan yang tertinggi dari passion adalah gairah untuk membantu orang lain atau gairah untuk menyenangkan orang lain. Apakah itu orang-orang yang dia cintai atau orang-orang yang dia hormati atau siapa saja, banyak orang. Nah, ini tingkatannya sesuai dengan teori hierarki Maslow, ya, yaitu hierarki tertingginya adalah transenden, yaitu orang-orang yang dalam dirinya sudah muncul keinginan untuk membantu, untuk memberi, atau untuk berbuat baik. Nah, bicara passion atau gairah, coba kita diskusi atau kita gali apa saja hal-hal yang membuat orang bisa bergairah. Yang pertama adalah motivasi, ya, motivasi untuk berbuat, untuk melakukan sesuatu. Makanya dalam hidup ini kita harus punya keyakinan dan keimanan yang kita jadikan motivasi untuk kita berbuat baik, untuk kita berbuat yang bermanfaat. Yang kedua adalah tujuan hidup. Tetapkan tujuan hidup, ya, yang selaras dengan tujuan Allah menurunkan manusia ke muka bumi, yaitu untuk beribadah dan berbuat yang bermanfaat. Nah, dua hal ini harus menjadikan semua orang, ya, setiap umat bergairah melakukannya, ya. Begitu juga dengan perbuatan baik.
Orang-orang tersebut akan berusaha mencari kesempatan, mencari waktu dalam kesempitan atau kesibukannya untuk selalu berbuat baik. Makanya saya mengeluarkan kata bijak, orang yang sibuk berbuat baik selalu ada waktu untuk membantu orang lain. Karena membantu orang lain tersebut adalah sebuah kebaikan. Lalu cara menumbuhkan passion yang ketiga adalah menanamkan di dalam diri keyakinan sekuat-kuatnya atas bulat-bulatnya bahwa setiap perbuatan baik akan diganjar dengan kebaikan. Lalu cara keempat untuk menumbuhkan passion atau gairah adalah jika ingin mendapatkan sebuah kebaikan atau kebaikan-kebaikan, caranya hanyalah dengan menanam kebaikan. Atau jika ingin memetik kebaikan, tidak ada cara lain kecuali ikut menanam kebaikan. Jadi kita jangan menjadi beban bagi kehidupan di muka bumi ini, hanya bisa memetik tapi tidak bisa atau tidak mau menanam. Kemudian cara kelima untuk menumbuhkan passion atau gairah untuk berbuat itu adalah sering menanya diri, ya, apa yang sudah kita perbuat, ya. Tidak perlu ditanyakan apa yang sudah kita dapat. Kita selalu bertanya kepada diri apa yang sudah bisa kita perbuat. Kita perbuat buat lingkungan, buat orang lain, atau buat siapa saja. Kemudian cara keenam untuk menumbuhkan passion adalah gali bakat dan kemampuan, lalu gunakan seoptimal mungkin untuk berbuat. Dengan demikian, kita akan happy, kita akan senang melakukan sesuatu dengan sesuai dengan bakat yang ada, ya, sesuai dengan kemampuan yang ada, sehingga menimbulkan kesenangan dalam melakukan sesuatu atau menimbulkan gairah dalam melakukan sesuatu. Kemudian yang ketujuh, ya, cara menumbuhkan gairah dalam kehidupannya ini adalah sesuaikan profesi atau apa yang kita kerjakan sesuai dengan hobi dan bakat. Jangan sampai berlawanan hanya karena melihat pendapatan yang lebih besar atau melihat sesuatu, ya, lalu kita bekerja atau kita berprofesi tidak sesuai dengan bakat dan kemampuan yang kita miliki. Di samping hasilnya tidak optimal, juga tidak akan menimbulkan gairah dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedelapan, cara untuk menumbuhkan gairah adalah syukuri apa yang sudah ada, lalu jadikan yang belum ada itu sebagai motivasi, ya, untuk kita menanam sehingga kita dapat apa yang kita inginkan. Cara yang kesembilan untuk menumbuhkan passion adalah dengan menjadikan semua halangan dan rintangan sebagai tantangan. Tantangan untuk kita lewati bagaimanapun caranya, tantangan untuk kita cari cara atau kita atur strategi bagaimana menghadapi atau melewati rintangan dan tantangan tersebut. Kemudian cara yang ke-10 untuk menumbuhkan passion adalah dengan selalu mengisi waktu yang ada, apakah itu waktu luang atau waktu yang sempit, dengan kegiatan yang bermanfaat. Dengan demikian, hidup ini akan terasa selalu bergairah karena selalu menghasilkan suatu kebaikan dan kebaikan. Karena dari setiap kebaikan yang kita lakukan akan menumbuhkan atau memicu pikiran dan hati untuk berbuat kebaikan berikutnya. Kemudian cara yang ke-11 untuk menumbuhkan gairah adalah biasakan berolahraga dan berrekreasi, ya. Kemudian cara yang ke-12 untuk menumbuhkan gairah atau passion adalah buat daftar kegiatan kita sehari-hari, lalu setiap hari kita cek. Lalu cara ke-13, ya, atau yang terakhir, bagaimana menumbuhkan gairah atau passion adalah dengan membangun banyak networking, dengan banyak berkomunikasi dengan orang-orang, berdiskusi dengan banyak orang, terutama orang-orang yang berpikir positif, orang-orang yang telah berkarya positif, ya, akan
sehingga memacu kita untuk meneladani, mengikuti jejak orang-orang yang telah banyak berbuat. Kita selalu terpacu untuk menyaingi orang-orang yang lebih baik dari kita dalam hal kebaikan. Demikian sharing kita tentang bagaimana menumbuhkan passion atau gairah. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Salam inspirasi.